Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yahya, NIM 212410101033. Saya dari kelas sistem basis data B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas modul ke-13, yaitu select multitable atau join. Nah, di sini di modul ke-13 ini ada 4 model soal. Yang pertama adalah soal select dua tabel. Selanjutnya select lebih dari 2 tabel, lalu select multitabel dengan syarat. Dan yang terakhir adalah self join dan outer join. Nah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, di sini kita membutuhkan tabel produk dan juga tabel kategori. Nah, di sini kita berarti memanggil tabel produk, lalu kita inisialkan tabel produk dengan nama P, lalu kita gabungkan atau kita joinkan dengan tabel kategori dengan inisial CA. Nah, lalu kita menyelek kolomnya, yaitu yang pertama kolom produk nama. Nah, produk nama ini, kolom produk name ini berasal dari tabel produk. Lalu kita menyelek unit price yang berada pada tabel produk juga. Lalu kita menyelek kolom kategori nama yang berasal dari tabel kategori atau tabel CA. Di sini kita merelasikan dengan cara kategori ID yang berada pada tabel produk harus sama dengan kategori ID yang berada pada tabel CA. Nah, di sini kita mengurutkan datanya nanti secara ascending dengan cara mengurutkan kategori namanya. Nah, kenapa secara ascending? Karena order by ini defaultnya adalah ascending atau urut dari yang terkecil. Bisa kita run untuk melihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya di sini urut dari kategori namanya, yaitu B, C, dan selanjutnya. Nah, ini sudah tampil produk name yang berasal dari tabel produk, kolom address yang berasal dari tabel produk, dan juga tampil kolom kategori name yang berasal dari tabel kategori. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua, yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, di sini kita membutuhkan tabel customer dan juga order. Di sini kita memanggil tabel customer dengan sebentar, sepertinya baterai laptop saya habis. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi masih sampai ke soal nomor 2, yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, di sini kita kan memanggil tabel customer sebagai atau ini kita inisialkan sebagai C, lalu kita gabungkan dengan tabel orders yang diinisialkan dengan O. Nah, di sini kita memanggilnya dengan cara customer ID dan yang berada di tabel customer sama dengan customer ID yang berada pada tabel O. Nah, ini keduanya memiliki relasi. Lalu kita memanggil kolom yang berada pada tabel customer dan kolom order ID dan juga kolom order date yang berasal dari tabel orders. Nah, kita mengurutkan datanya nanti dengan mengurutkan komponen name-nya secara ascending atau yang dari terkecil. Bisa kita lihat hasilnya.
Nah, hasilnya di sini company name-nya sudah urut berdasarkan abjadnya dari A sampai bawah. Nah, di sini company name itu kolomnya berasal dari tabel customer, dan juga kita menampilkan kolom order ID dan order date yang berasal dari tabel orders. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama perusahaan tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Nah, di sini kita memerlukan tabel orders dan juga order detail dan tabel produk. Di sini kita yang pertama merelasikan tabel order dengan order detail terlebih dahulu. Jadi kita memanggil keduanya lalu digabungkan dengan cara join. Selanjutnya setelah tabel order dan order detail sudah dipanggil, maka kita menjoinkan lagi dengan tabel produk. Tabel produk ini kita inisialkan sebagai P. Nah, relasi ini memanggil kolom produk ID yang berada pada tabel produk dan juga order detail. Nah, kenapa kita kok nggak langsung memanggil order dan produk? Karena bisa kita lihat di sini tabel order itu tidak mempunyai relasi dengan tabel produk. Nah, mereka tidak mempunyai relasi secara langsung, melainkan melewati tabel order details terlebih dahulu. Jadi relasinya itu dari order ke order detail, lalu produk ke order detail. Nah, di sini kita mengambil kolom order ID, order date dari tabel orders dan juga produk ID dari tabel produk. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data order ID dan order date yang berasal dari tabel orders dan juga kolom produk ID yang berasal dari tabel produk. Nah, gunanya tabel order details ini adalah sebagai penampung dari data orders dan juga data produk. Jadi di sini kita menjoinkan 3 tabel. Selanjutnya kita ke soal yang B. Soal B yang pertama adalah tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Oke, di sini jadi kita membutuhkan tabel orders dan order detail dan produk sama seperti soal yang sebelumnya. Di sini kita juga memanggil kolom order ID dan kolom order date yang berasal dari tabel orders dan juga kolom produk name dan kolom unit price yang berasal dari tabel produk. Bisa kita lihat langsung hasilnya. Ini hasilnya tidak ikut. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi kolom order ID dan order date ini yang berasal dari tabel order setelah terpanggil, lalu di sini juga ada kolom produk name dan unit price yang berasal dari tabel produk. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, jadi di sini kita memerlukan tabel employee dan employee territories. Lalu kita juga memerlukan tabel territories. Nah, di sini kita menginisialkan tabel employee sebagai E dan employee territories sebagai EMP. Nah, ini kita joinkan lalu kita ambil jika ID-nya itu sama di antara kedua belah pihak, yaitu tabel employee dan tabel employee territories. Lalu nanti kita joinkan lagi dengan tabel territories yang kita inisialkan sebagai T
dengan syarat kolom teritori ID yang berada pada tabel teritori itu sama dengan kolom teritori ID yang berasal dari tabel employee territories. Nah, ini kan kita hanya mengambil data dari si employee, tabel employee, dan juga data dari tabel territories. Nah, kita kan tidak mengambil data dari employee territories. Kenapa? Karena di sini seperti kasus yang sebelumnya, bahwa si tabel employee itu tidak memiliki relasi langsung dengan tabel territories. Jadi di sini tidak ada relasi, melainkan melewati employee territories. Oke, bisa kita run saja hasilnya akan seperti apa. Nah, di sini kita menggabungkan first name dan last name-nya dengan cara melakukan perintah seperti ini, seperti modul sebelum-sebelumnya. Lalu kita beri nama sebagai full name. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini full name-nya itu berasal dari first name, yaitu Nancy, contohnya, dan last name-nya yaitu Davolio. Nah, untuk territory description yang berasal dari tabel territory itu sudah muncul di sini. Oke, kita lanjut ke soal ketiga, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Oke, di sini jadi kita membutuhkan tabel customer dan juga tabel order saja. Jadi kita menjoinkan tabel customer dengan inisial T dan tabel orders dengan inisial O. Dengan syarat customer ID-nya itu sama dengan yang ada di tabel customer dan order. Jadi nilainya harus sama untuk dipanggil. Nah, kita memanggil kolom kontak name yang berasal dari tabel customer. Nah, kita inisialkan atau kita aliaskan sebagai customer name, lalu mengambil kolom order ID, order date, dan ship name yang berasal dari tabel orders. Oke, kita run saja. Jadi di sini hasilnya adalah kita sudah mendapatkan data customer name yang berasal dari tabel customer, order ID, order date, dan ship name yang berasal dari tabel orders. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, di sini kita memerlukan tabel suppliers dan kategoris. Nah, berhubung si tabel suppliers dan kategori ini tidak memiliki relasi secara langsung, maka kita harus memanggil tabel yang memiliki relasi dengan kedua tabel tersebut, yaitu suppliers dan kategoris. Nah, tabel yang memiliki relasi kedua tabel tersebut adalah tabel produk. Jadi di sini kita harus memanggil tabel produk juga. Oke, di sini kita memanggil tabel supplier, kita joinkan dengan tabel produk. Nah, setelah menjoinkan dengan cara seperti ini, maka ia akan dijoinkan lagi dengan tabel kategoris agar kita bisa mengambil data-data yang berada pada tabel kategoris dengan mengambil kategori ID-nya seperti itu. Nah, di sini kita memerlukan kontak name. Kolom kontak name ini berasal dari tabel suppliers. Kita beri nama sebagai supplier name, lalu kita mengambil kolom kategori name yang berasal dari tabel kategoris. Oke, kita run saja. Nah, di sini sudah muncul kolom kontak name yang kita beri nama supplier name dari tabel suppliers, dan juga muncul kategori name yang berasal dari tabel kategoris. Oke, selanjutnya ke soal yang ke-D. Soal C yang pertama adalah tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage.
dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita memerlukan tabel produk kategori saja. Oke, jadi kita memanggil kolom produk name dari tabel produk, unit price dari tabel produk, dan kategori name dari tabel kategori. Nah, di sini kita menjoinkan tabel produk dan kategori. Nah, kita mengambil datanya itu ketika si kategori name-nya bernilai beverage dan unit price yang berasal dari tabel produk itu bernilai lebih kecil dari 10. Sesuai persyaratan yang ada di soal. Nah, di sini sudah muncul unit price yang nilainya di bawah dari 10, lalu kategori name-nya adalah beverage. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 97, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, di sini kita memerlukan tabel customer dan order saja. Jadi kita memanggil kolom company name, yang berasal dari tabel customer, order ID, dan order date yang berasal dari tabel orders. Lalu kita melakukan join untuk tabel customer dan tabel order. Selanjutnya dengan kita perlu memanggil data yang dari USA saja. Kita tuliskan where. Nah, kita kasih persyaratan country-nya yaitu USA. Lalu kita mengambil tahunnya dengan cara ekstrak. Lalu setelah menemukan tahunnya, nanti kita seleksi lagi tahun itu berada kurang dari tahun 97 atau tidak. Lalu nanti kita sort atau kita lakukan order by secara ascending dengan terurut dari data order date-nya. Bisa kita run saja langsung. Nah, di sini order rate-nya itu lebih kecil dari tahun 97 semua. Jadi di bawah tahun 1997 dan di sini country-nya adalah USA semua. Oke, selanjutnya soal yang ketiga yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 97. Di sini kita membutuhkan 3 tabel yaitu customer, order, dan juga employee. Nah, yang pertama kita merelasikan dulu atau menjoinkan dulu tabel customer dengan tabel orders. Setelah menjoinkan dengan cara memanggil customer ID-nya, lalu kita joinkan lagi si tabel employee dengan cara kita mengambil tabel employee kolom employee yang berasal dari tabel employee dan kolom employee ID yang berasal dari tabel order. Nah, di sini kita seleksi melalui where country-nya itu harus sama dengan sub country-nya. Lalu kita mengambil tahunnya saja untuk melihat datanya itu lebih dari tahun 97 atau tidak. Itu. Karena di sini order rate-nya itu berada di atas tahun 97 semua dan juga ID customer dan customer ID-nya itu sama satu orang. Di sini kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang. Nah, di sini kita memerlukan tabel supplier, produk, dan juga tabel kategori. Nah, kita joinkan dulu tabel supplier dan tabel produk. Di sini kan kita perlu memanggil kolom dari tabel kategori. Jadi nanti kita joinkan lagi dengan tabel kategori. Nah, setelah selesai melakukan join, kolom apa yang kita panggil?
Nah, kita perlu kolom kontak name dari tabel supplier dan juga kolom kategori name dari tabel kategori. Nah, di sini kita seleksi lagi unit price-nya itu berada di antara 5 sampai 10. Nah, jika datanya itu data unit price-nya berharga antara 5 sampai 10 dolar, maka ia akan ditampilkan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan barang yang harganya antara 5 sampai 10 dolar. Oke, kita ke soal yang gede. Yang pertama adalah jika E1 many dan E2 buan, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Di sini yang menjadi manajer adalah tabel yang menjadi one, yaitu E2. Sedangkan tabel E1 ini adalah sebagai employee, karena si employee itu akan bisa ditangani oleh satu manajer, dan satu manajer bisa menangani banyak employee. Lalu lanjut ke soal yang kedua, yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, E2 kan sebagai manajer. Jadi di sini kita melakukan self join dari tabel yang sama, yaitu employee. Nah, kita di sini mengambil first name dan last name-nya dari tabel employee untuk digabungkan, lalu kita beri nama sebagai employee name. Yang kedua, kita mengambil first name dan last name-nya juga sebagai manager name. Lalu kita nanti kita pisahkan. Nah, di sini kita mengambil report itu harus sama dengan ID dari employee-nya. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, di sini manajer atas nama Andrew Fuller ini itu memanajeri 4 employee. Oke, dari sini sampai sini. Seperti itu. Jadi bisa kita ketahui bahwa satu manajer itu bisa menaungi banyak employee. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Oke, di sini jadi kita masih sama memanggil kolom yang sama, namun di sini kita melakukan full join. Nah, dalam full join ini kita mengambil semua data dari employee. Jadi semua datanya nanti akan diambil. Nah, di sini Andrew Fuller ini kan berada pada tabel employee, namun dia sebagai manajer. Kenapa? Karena dia tidak memiliki manajer, namun dia memanajeri banyak employee. Berarti bisa dilihat dia tingkatannya berada di atas dari employee. Sedangkan di sini ada manajer yang tidak memiliki employee. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.